warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Kami dari jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dengan dosen pengampu Bapak Rahman Rashid SE IME. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penguasaan pasar. Sebelum kami lanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Amandarianto dengan NIM 20256121013. Di samping kanan saya, perkenalkan, nama saya Rani dengan NIM 202561211014. di samping kiri saya, Perkenalkan, nama saya Sari dengan NIM 202561211015. Sebelum kami membahas salah satu kasus yang akan membahas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan penguasaan pasar. Penguasaan pasar ini adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau pesaing usaha yang tidak sehat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di samping dilarangnya penguasaan pasar yang besar oleh satu atau sebagian kecil pelaku pasar, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang penguasaan pasar yang secara tidak adil yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau praktek pesaing curang. Adapun bentuk-bentuk penguasaan pasar yang dilarang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, menolak pesaing. Yang kedua, menghalangi konsumen. Yang ketiga, pembatasan peredaran produk. Yang keempat, diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pesaingnya. Yang kelima, melakukan jual rugi. Yang keenam, penetapan biaya secara curang. Baik, saya akan menjelaskan salah satu kasus putusan atas perkara nomor 15 garing KPPU strip 1 strip 2022 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf C dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia tanggal 26 Mei 2023 di kantor pusat KPPU Jakarta. Dalam putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa ke-27 terlapor dalam perkara tidak terbukti melanggar pasal 5 terkait penetapan harga. Namun, Majelis Komisi memutuskan bahwa 7 terlapor, yakni terlapor 1, terlapor 2, terlapor 5, terlapor 18, terlapor 20, terlapor 23, dan terlapor 24 secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 19 huruf C terkait pembatasan peredaran atau penjualan barang. Atas pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan besaran sanksi denda yang beragam kepada 7 terlapor tersebut dengan total denda yang mencapai Rp71.280.000. Kasus ini merupakan inisiatif KPPU yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh para terlapor pada periode bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Para terlapor juga diduga melakukan pelanggaran pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kasus yang dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan hasil persidangan komisi, Majelis Komisi memutuskan beberapa hal berikut. 1. Seluruh terlapor tidak terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 2. Terlapor 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, dan 27 tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terlapor 2, 3, 5, 17, 20, 23, 24 secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 4. Menghukum terlapor 1 PT Asinagro Agung Jaya membayar denda sejumlah Rp1 miliar
5. Menghukum terlapor 2 PT Batara Elok Semesta Terpadu membayar denda sejumlah Rp15.246.000.000. 6. Menghukum terlapor 5 PT Incasi Raya membayar denda sejumlah Rp1.000.000. 7. Menghukum terlapor 18 PT Salim Ivonas Pratama Tbk membayar denda sejumlah Rp40.880.000.000. 8. Menghukum terlapor 20 PT Budi Nabati Perkasa membayar denda sejumlah Rp1.764.000.000. 9. Menghukum terlapor 23 PT Multimas Nabati Asahan membayar denda sejumlah Rp8.018.000.000. 10. Menghukum terlapor 24 PT Sinar Alam Permai membayar denda sejumlah Rp3.365.000.000. 11. Memerintahkan terlapor 1, 2, 5, 18, 23, 24 melakukan pembayaran denda paling lama 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. Terlapor juga diperintahkan untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda. Jika terlambat melakukan pembayaran denda, jika mengajukan keberatan, maka ketujuh terlapor harus menyerahkan jaminan bank. 11. Memerintahkan terlapor 1, 2, 5, 18, 20, 23, dan 24 untuk melakukan pembayaran denda paling lama 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, beserta melaporkan dan menyerahkan tersebut ke KPPU. Terlapor juga diperintahkan untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda. Jika terlambat melakukan pembayaran denda, maka ketujuh terlapor harus menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan sebesar 2% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan.